lebaran, kita senang bahagia. Tapi kan sedih juga kalau mikir kok uangnya belum cukup ya, mau beli ini beli itu, belum beli kue, beli ya untuk tamu, beli makanan, beli baju macam-macam. Ya bahagia tapi juga sedih. Bersyukur aku sekarang punya sampai bertolong tempat ya Bu. Semangat Bu. Berarti itu harus sholat, Ya. harus bersyukur supaya sehat lahir batin. Makasih ya. Ya. Makasih. Kasih. Makasih ya. Syukur kita diberi Allah kesempatan hidup, umur, kesehatan sampai pada Ramadan kali ini dengan rezeki dari Allah, dengan kesehatan dari Allah. Sementara di banyak tempat masih banyak anak-anak yang kesulitan, yang disabilitas, yang semuanya juga mereka berusaha menerima, bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, apalagi di Ramadan kali ini. Nikmat Allah luar biasa, tidak bisa dihitung. Senantiasa mengingat nikmat Allah menjadikan kita tidak jadi mengeluh dan membuat Allah ridho. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, pastikan menunjukkan kebesarannya, kuasanya bagi hambanya dan sabar, dan tak pernah putus asa. Terima kasih ya teman-teman sudah diingatkan ya. Ya sih, Ibu tadi berpikir senang banget dengan adanya bulan Ramadan, tapi ya mikir juga sih kalau mau lebaran kan mikir baju, mikir kue-kue lebaran ya kan. Sebenarnya ya tapi luar biasa deh adik, alhamdulillah sehat yang luar biasa sama ibu. Terima kasih banget, terima kasih ya, terima kasih. Ibu jadi ingat pada saat ibu masih di pesantren, waktu itu di Jombang, di Parulu, tambak beras, dan ibu sedang sekolahnya di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat tambak beras Jombang. Ibu diajar oleh Kiai Haji Abdul Jalil, beliau kepala Madrasah Mu'alimin Mu'alimat waktu itu. Dan ternyata Kiai Abdul Jalil ini beliau pernah berguru ketika beliau mukim di Mekah, belajar di Mekah, berguru kepada Kiai Abdul Muhid. Nah, Kiai Abdul Muhid itu menantunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Kiai Abdul Muhid ini menantu sekaligus muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, istrinya Kiai Abdul Muhid ini namanya Zuhro. Nah, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengarang tafsir Mirahul Labid. Nah, Mirahul Labid di situ ibu jadi ingat dawuhnya Kiai Jalil yang itu ayat
beliau menyampaikan ayat Al-Quran waktu itu menasehati ibu dan teman-teman semua sih di kelas. Ibu masih mengingat betul ayat yang disampaikan oleh Kiai ibu. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya Tuhanmu telah berfirman pada kamu semua, jika kalian semua bersyukur maka aku akan menambah nikmat. Tapi jika kalian semua mengkufuri nikmat, maka siksaku sungguh sangat pedih. Jadi beliau menasehati kita semua bahwa kalau kalian semua itu bersyukur, pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah itu akan semakin menambah nikmatnya. Tapi kalau seandainya kamu mengkufuri nikmat, maka siksa Allah itu sangat pedih. Jadi syukur di sini, yang dimaksud syukur di sini menurut beliau, kita mengakui bahwa semua nikmat itu Allah yang memberikan. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan, hidup, sehat, apalagi ya kita ini sedang masih dalam posisi pandemi, mudah-mudahan segera berlalu karena sekarang juga sudah mulai landai. Semua nikmat sehat di masa yang seperti ini itu juga dari Allah semua. Pengakuan atas semua yang dianugerahkan, yang terjadi pada kita, yang kita terima, yang kita rasakan, semuanya itu adalah dari Allah. Nah, itu terus menerus harus diulang-ulang dalam setiap hari, setiap detik, setiap helaan nafas kita, setiap langkah kita, setiap kita berpikir tentang apapun, semuanya itu atas izin Allah, semua atas anugerah Allah. Oleh karena itu kita wajib terus-menerus disibukkan dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan seperti yang ibu lakukan tadi. Mengeluhkan tadi ya itu deh, ketika kita menghadapi sesuatu terkadang kita mengeluh. Tapi bersyukur ibu diingatkan oleh anak-anak, oleh adik-adik semua, apalagi tadi juga diingatkan oleh ibu kepala madrasah kita, Ibu Lail, bahwa ibu harus bersyukur atas sehat sekarang ini. Ibu jadi ingat ayat tersebut, ingat nasihat kiai ibu tersebut ya, bahwa kita terus-menerus dalam hidup kita harus disibukkan dengan rasa syukur. Lalu jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah itu artinya begini: ketika kita sudah diberi sehat, kita bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan tahun ini, diberi umur panjang, lalu tadi masih saja mengeluh, pengen baju baru lah karena mau lebaran, pengen kue-kue yang enak-enak karena lebaran. Nah itu ya pengen, gak apa-apa, tapi kalau tidak mampu ya tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh sedih. Yang paling harus kita perhatikan adalah kita bersyukur sudah bertemu Ramadan, kita bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa, kita bersyukur mudah-mudahan kita nanti bisa beridul fitri, berlebaran bersama keluarga tanpa harus pakai baju baru, tanpa harus ada kue-kue yang enak-enak, sederhana saja, yang penting bertemu keluarga, yang penting bisa saling memaafkan. Nah semua itu harus kita syukuri dan kita tidak boleh mengeluh lagi, karena mengeluh itu azab Allah akan datang kepada kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri. Tadi kita melihat adik-adik dengan segala keterbatasannya, dengan segala yang dimilikinya, mereka mensyukuri nikmat. Mereka luar biasa, bahkan bisa mendendangkan lagu tentang syukur. Syukuri apa yang ada. Itu nasihat yang luar biasa bagi kita semua, agar kita, apalagi yang diberikan oleh Allah kesempurnaan, itu betul-betul pandai bersyukur. Kita jangan sampai kalah dengan mereka yang sebenarnya seharusnya mereka lebih layak untuk mengeluh, tapi mereka tidak mengeluh, malah menasehati kita.
untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.